Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajelis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia sebagaimana yang digambarkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fi makatsirun minan nas asyatul faru. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan juga kita sampaikan kemuliaan dan fadilah, keutamaan, pahala bermajelis taklim. Paling penting agar supaya kita terus semangat, tidak futur gitu. Karena futur itu diantara penyebab futur itu sebenarnya futur maknanya malas, sing maune sregep ibadah, sregep baca Al-Qur'an, sregep salat bengi sregep misalkan, sregep taklim terus kemudian menjadi malas. Itu namanya futur. Ya, futur ini terjadi setelah sekian lama dia itu semangat nggih. Mulane wong nek lagi kenal sunnah biasanya semangat. Semangatnya dhuwur, ibadah yo semangat, yo enak, yo nikmat. Taklim yo nikmat. Lah kenapa kok malah suwe-suwe malah gak nikmat? Kayak kenapa, Pak? Karena setelah berlalu lama itu hati kita itu terkotori dengan noda dosa. Jadi ketika kita mengerjakan dosa itu nanti ibadah itu semakin lama semakin tidak nikmat. Semua jenis ibadah akan terasa tidak nikmat. Sing nikmat apa? Bermalas-malasan. Itu akibat dari dosa. Sebenarnya seperti itu. Karena apa? Karena amal ibadah, dari semua jenis amal ibadah itu makanan bagi jiwa. Ketika jiwa itu sakit karena dosa, maka makanan tersebut tidak terasa enak. Terasa berat untuk makan, malas. Cara wong ngono nek badan ini kan makanan berupa nasi dan lain sebagainya. Ketika badan sakit, nasi pahit, Pak. Gak enak, padahal barang enak sing maune iku ngombe es seger pas sakit juga gak seger. Ya, itu ibaratnya seperti itu. Jadi makanan yang berupa nyata dohir itu adalah makanannya raga, nggih. Sedangkan ibadah, zikir, wirid, dan lain sebagainya itu makanannya jiwa. Ketika jiwa sakit maka tidak terasa enak. Lah kenapa nek pas pisanan lagi hijrah kok enak? Lho wong lagi tobat itu dosane entek, Pak. Nggih. Wong lagi tobat itu dosane entek. Mulane ibadah maca Al-Qur'an kulo nikmat, kadang iso nangis dan itu benar-benar dari dalam hati karena dosanya habis orang bertaubat itu nggih.
Orang bertobat tulisan habis. Dan itu pengalaman kita semua kita kena itu nggih. Pengalaman kita semua ya, termasuk orang-orang yang baru kenal sunnah pasti ibadahnya enak, budal ngaji juga enak, nikmat. Ya, tapi lama-lama sama semuanya, gak sampean, gak ustadz sama sebenarnya nggih. Cuma ketika nggih kita merasa futur, maka jangan sampai nggih futur ini nggih, yakni malas ini menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Itu yang dijaga pertama kali. Nggih. Meskipun futur, nanti diarahkan ke sesuatu yang masih dapat pahala, dapat sunnah. Mulane Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Inna likulli amalin sirrotan." Sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa semangat. Wa likulli sirrotin fatrotan, dan setiap masa semangat pasti ada masa jenuh. Itu pasti. Faman kana fatrohuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa masa jenuhnya dia arahkan kepada sunnahku, terus Nabi, maka dia mendapat petunjuk. Maksudnya piye? Ketika sampean jenuh, ojo mbok berbuat maksiat. Lah ora jenuh, ngaji wis sarasen, apa iku salat sarasen misale, zikir sarasen, baca Al-Qur'an sarasen, malah misalnya nyetel campur sari misale. Itu jenenge dia mengarahkan nggih ke futurannya tadi kepada tidak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusan dia terus Nabi wa man kana ila dzalika faqad halak, barang siapa yang mengarahkan nggih masa jenuhnya tadi kepada selain sunnahku, terus Nabi, maka dia akan binasa. Wong nek jenuh hiburan, sing maune musik misalnya gak gelem malah nyetel musik jare hiburan. Padahal ndak, itu justru malah terus Nabi faqat halak, dia akan binasa. Ya, terus malah liburane golek sesuatu sing maksiat misalnya. Dia jenuh, stres, terus malah minum-minuman keras misalkan. Itu dia akan binasa. Harusnya ndak seperti itu. Harusnya apa? Harusnya dia banyak beristighfar, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, dipaksakan untuk berzikir, berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Itu yang dilakukan, agar supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah dan diangkat kembali, kita menjadi semangat kembali. Engko ketika futur lagi seperti itu lagi. Dan itu pasti akan berulang-ulang dalam kehidupan kita. Mulane ana kancane maune sregep ngaji malah ora, ya sudah, memang itu namanya futur. Ya sudah, kita doakan saja, dan kalau ketemu kita nasihati, disuruh untuk beristighfar, untuk mengarahkan kefuturannya, meskipun gak bedal ngaji mungkin arang-arang, diarahkan sing penting tidak berbuat maksiat. Itu paling intinya ya. Terusan dia di samping itu meninggalkan dosa-dosa yang dulu pernah dilakukan, yakni bertobat kembali nggih, ben semangat meneh nggih. Terus berteman dengan teman-teman yang soleh nggih. Karena apa? Paling tidak ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa mendapatkan nasihatnya atau kita mendapatkan motivasi. Ya, motivasi nggih. Sehingga paling tidak minimal kita tidak mengerjakan maksiat dan bahkan tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Karena orang soleh itu pasti akan menasihati, karena di dalam hadis arba'in diantaranya min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, agak berguna. Jadi sehingga dia berguna malahan pas futur, dia ini omah mungkin dipaksakan untuk deres baca Al-Qur'an. Ya, yang penting seperti itu dipaksakan, atau dia berdoa, atau paling tidak nggih nanti akhir-akhirnya itu dia beristirahat nggih. Meskipun gak budal ngaji, mungkin baca Al-Qur'an juga malas, ya sudah sak keluarga jalan-jalan refreshing. Refreshing itu bisa masuk kategori sunnah. Karena apa? Karena masuk di tadabbur alam. Dia membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala, menjadi kembali fresh kembali nanti pulang. Jadi dia menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane arane bukan pecinta alam, dadine arane tadabbur alam gitu. Dan itu masuk kategori sunnah nanti. Ya membaca ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu. Enggak apa-apa misalnya men jenuh apa baca Al-Qur'an malas, salat bengi kok ya malah malas, awak dhewe kok malas, serba malas, ya sudah kita beristighfar, terus kemudian mungkin kita butuh jalan-jalan menikmati ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Kok setelah istirahat sebentar itu, terus kemudian nanti insya Allah sehat kembali bisa itu. Nah, ya enggak masalah, terserah kemanapun gitu. Yang penting dia diniatkan tadabbur alam, menikmati alam, jadi menghilangkan penat nggih, menikmati alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia dikatakan tadabbur. Mentadabburi
ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan malah kembali kepada kebid'ahan, kan ada juga sebagaimana disampaikan Nabi juga nggih, inna likulli amalin sirrotan nggih, ning hadis yang lain riwayat Imam Ahmad juga nggih. Jadi sesungguhnya setiap amal itu ada masa-masa napa? Semangat nggih. Jadi inna likulli amalin sirrotan tsumma fatrotan, maka kemudian ada masa-masa jenuh. Faman kanat fatratu ila bid'atin, maka barang siapa yang masa jenuhnya dibuat untuk berbuat bid'ah, faqad dhalla, maka dia telah tersesat. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, dan barang siapa yang mengarahkan kejenuhannya kepada sunnahku, sungguh dia dapat petunjuk. Wis jenuh biasane malah melok acara-acara sing bid'ah. Jarene apa jenenge niku? Sekolah-kolah berhibur misalnya, membabur. Nah, tapi dengan sesuatu yang salah, maka ini tidak dibenarkan juga. Dan juga kita mencari referensi tentang keutamaan belajar, tentang keutamaan membaca Al-Qur'an gitu. Pahalanya membaca Al-Qur'an sehingga kita nanti semangat lagi. Termasuk keutamaan bermajlis taklim itu adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, man goda ilal masjidi, barang siapa yang datang bersegera pagi-pagi, dalam kata lain sore juga yakni barang siapa yang bersegera datang ke masjid ngoten maknane man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidaklah dia datang ke masjid tersebut kecuali hanya untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah baginya ka'ajri hajin, seperti pahala orang haji, taman hajatuhu, sempurna hajinya. Lu sampean teko ngaji ngene iki, iku oleh ganjaran pada haji yang haji tadi sempurna. Satu pahala haji yang sempurna. Oh, bayangkan, itu nanti kita akan semangat wis mualas lah, wis budal lah, sing ning kono mbok paham mbok ora, ning kono mbok ngato mbok ora, sing penting niate thalabul ilmi, maka dapat pahala haji yang sempurna. Jadi syaratnya ada syarat di sini, niate thalabul ilmi utawa mengajarkan belajar utawa mengajar. Dua ini sama-sama mendapatkan pahala haji yang sempurna. Jadi kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, adalah baginya sebagaimana pahala haji yang haji tadi sempurna. Cuma bedane sing budal haji tenan pahalane dilipat gandakan, sing iki pahalane haji sempurna saja. Mulane barang siapa yang datang membawa kebaikan falahu asyru amsalihha. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, misalnya budal haji tenan, dia dilipat ganda 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai berlipat ganda, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita datang bermasjid taklim dapat pahala haji penuh, seperti aja enggak ada janji dilipat gandakan tadi, tidak ada. Tapi dapat pahala haji lumayan. Sampean budal ping pindho dapat nilai haji 2 kali kan ngono. Ping 10 lagi dapat lipat 10 kali. Kan kurang semangate piye? Saiki haji Puroda piro Pak iki anu budal iki? Sapa iki? Pak Eko budal iki. 175 juta loh. Beliau mendapatkan bisa jadi 700 kali lipat. Gak masalah. Wong sampean ngetono dhuwit samono kae belum tentu jamaah kene paling mung siji loro sing mampu kan ngoten. Lah nggih, ya kita sregep ngaji wae oleh akeh. Engko dilipatno 700 berarti 700 kali ngaji kan wis padha. Wong dalam. Iya. Ya 700 kali budal ngaji padha mbek 175 juta kan ngono kok. Cara dihitung-hitung kan ngoten itu. Ya wis kita berangkat saja sesuai kemampuan kita. Tapi nek memang masih belum semangat, silahkan tadi jalure kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dapat pahala haji dan umroh nggih. Termasuk itu kemarin yang ditanyakan Pak Salim gak ada budal nggih. Nah, yang ditanyakan bahwasanya beliau menanyakan salat napa Pak niku?
isyraq. Salat isyraq nggih. Yani salat isyraq itu apakah sama dengan salat duha atau tidak nggih. Nah, ternyata nggih selama ini kula samakan dengan salat duha, ternyata memang ada pendapat ulama nggih. Yakni diantaranya Imam As-Suyuti nggih ambek Imam Al-Ghazali itu membedakan salat isyraq itu bukan salat duha. Tapi jumhur ulama pendapat yang paling kuat salat isyraq itu sama dengan salat duha, itu yang paling kuat nggih. Sama dengan salat duha nggih. Dan itu pahalanya besar, terutama kita nggih, mungkin orang-orang yang sudah sepuh yang gak kerja mungkin nggih. Nah, maka setelah sholat subuh langsung duduk di situ berzikir sampai matahari terbit, kemudian masih ditunggu sampai nggak langsung sebenarnya sampai apa itu sekitar 1 tombak atau 2 tombak nggih. 1 tombak 2 tombak sekitar 2 meter lah cara kene nggih. Syekh Albani kalau nggak salah mengatakan sekitar 2 meteran gitu. Maka baru sholat 2 rakaat pahalanya pada haji dan umroh. Sempurna gitu. Jadi man sholal fajr, barang siapa yang sholat fajar fi jamaatin, berjamaah. Syaratnya jamaah, sholat fajar jamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk di situ di tempatnya. Yazkurullah ta'ala, dia berzikir kepada Allah Ta'ala hatta tatlu asyamsu, sehingga muncul matahari. Tsumma shalla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Maka iki sing dadi masalah, mulane ulama enek sing ngarani pokoknya sekali muncul langsung boleh sholat, padahal tidak nggih, karena ada waktu-waktu haram. Mulane ning kene dikatakan tsumma, kemudian itu ada jeda waktu. Nggih. Jadi hatta tatlu asyamsu, sehingga matahari muncul, terus kemudian tsumma, kemudian ada jeda waktu haram tadi nggih. Tsumma shalla rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin nggih, adalah baginya seperti pahala haji wa umrotin, dan umroh tamatin sempurna. Lu pahala ku gampang kanggone wong Islam iku, terutama nek gak duwe duit wis gampang nggih. Wakeh pahala nek dikupas banyak sekali di depan kita, itu pahala yang mudah dan ringan tanpa biaya gitu. Gitu. Itu masalah duha awal itu masih kategori duha nggih. Di masjid nggih. Jamaah di masjid nggih. Nggih. Jadi luar biasa nggih pahala-pahalanya itu, termasuk tadi nggih ya apa iku teko ngaji nggih, niat ngaji oleh ganjaran pada haji sempurna nggih. Ning riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan man dakhala masjidana nggih, barang siapa yang masuk masjidku, terus Nabi yakni Masjid Nabawi hada ini nggih, liyata'allama khairan, untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, karena kal mujahidi fi sabilillah, dia seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah ini juga berlaku datang ke majelis taklim mana saja, sama insya Allah nggih. Sama nggih. Termasuk tadi man gota ilal masjidi, ya apa majelis taklim di masjid itu masjid mana saja sama, baik di mushola atau di masjid, bahkan bisa jadi hanya di majelis taklim saja bukan masjid, insya Allah masuk pula ketika kita berharap, karena apa? Masjid itu adalah al-ardu kulluha masjidun. Ya, kita berharap bermasjid taklim dimanapun tetap mendapatkan pahala yang sama nggih. Bedane ora ana salat tahiyat masjid ngene mboten teng masjid nggih. Wallahu taala alam nggih. Kemarin kita membahas sampai hadis ke-10 nggih. Hadis ke-11 nggih. 10 selesai ke-11 sekarang nggih. Yakni an Aisyah nggih radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Nah iki praktek mandine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktek mandine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bon kula waos nggih. Bon ketemu nggih sing nggawa. An Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayatake saking Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Ibunda Aisyah,
Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza tasala ing dalem nalikane adus sinten Nabi minal janabati saking mandi jinabah yabda'u mongko ngawiti sinten Nabi fayasilu mongko mbasuh sinten Nabi yade ing tangan loro Nabi. Nek arep mandi jinabah Nabi ku pertama kali mbasuh kedua tangan. Dan ini dikatakan para ulama bisa jadi karena memang membasuh karena tangannya kena kotoran nggih, atau membasuh karena bangun dari tidur. Ya. Tsumma yafrogu mongko nuli ngesuake sinten Nabi biyamini kelan tangan kenawan tangan tengene Nabi ala shimali ngatas tangan kiwane Nabi. Nabi ngesokno banyu nganggo tangan tengen ning tangan kiwa ijik. Fayasilu mongko mbasuh sinten Nabi farjau ing kemaluane Nabi. Kemudian membersihkan kemaluan. Jadi sebelum mandi gebyur-gebyur tangane diijiki dulu terusan membasuh kemaluan. Tsumma yatawaddo mongko nuli wudu sinten Nabi. Ini riwayat liyane Nabi menggosokkan tangan ke tanah. Bar basuh kemaluan menggosokkan tangan ke tanah. Maksudnya itu apa? Bar ngubah kemaluan berarti bar membersihkan najis, maka ada sunahnya disabun nih cara saiki. Disabun tangane terus kemudian berwudu. Disabun dulu kemudian berwudu. Dalam beberapa riwayat wudune Nabi enggak sampai kaki nggih. Dalam riwayat yang lain wudu sempurna. Tsumma yakhudhu mongko nuli ngalap sinten Nabi alma ing banyu. Fayudkhilu mongko nglebokake sinten Nabi asabiahu ing driji-drijine Nabi fi usulisari ing dalem pira-pira pokoke rambut. Drijine diusek-usekno ning rambut ben banyune tembus kulite rambut saurunge digebyur. Jadi saurunge digebyur diosok-osok sik ben tembus banyune dhisik. Tsumma hafana tembus nggih, tsumma hafana mongko nuli nyawuk sinten Nabi ala rosi ing atase Nabi ing atase sirahe Nabi salah hafanatin ing telune pira-pira cawukan, kemudian digebyur tiga kali. Kan wis tembus digebyur terus digebyur 3 kali iku sunahe. Ya. Kenapa pakai ngono? Di antara tujuannya ngirit banyu. Mengko nek mbok gebyur-gebyur ngenteni sak tembuse kok entek banyu akeh, tapi nek mbok kena-kena dik dikai telung gebyuran ae wis jelas rata. Iku di antara sunah Nabi itu ternyata hikmahnya di antaranya ngirit banyu. Nggih. Biyen gak boros, terutama di tempat-tempat yang air itu sulit. Dan itu sunnah hukumnya. Di tempat yang tidak sulit pun ini sunnah. Meskipun nggak pakai itu, nggak usah diosok-osok sik lah. Yang penting teles kabeh tetap sah. Misalnya silem ning jero kali sah tetepan nih. Karena itu termasuk termasuk rukun mandi itu hanya niat dan membasahi seluruh badan itu rukune. Adapun tata cara seperti ini hukumnya sunnah. Tsumma fadha mongko nuli nggih. Ngluberake sinten Nabi ala sairi jasad ing ngatasé sekabehane badane Nabi. Terus bar digebyur sirahe ping 3 terus seluruh badan nggih. Di dalam beberapa riwayat diterangkan Nabi mendahulukan yang kanan, berarti digebyur sing kanan dulu baru kiri dulu. Jadi kepala 3 kali, kanan dulu, kiri dulu seperti itu. Nggih. Kok sirah kanan, sirah kiri mboten. Sirah digebyur 3 kali, terus lagi badan sing kanan, badan sing kiri. Ngoten nggih. Terus kemudian tsumma ghusala mongko nuli basuh sinten Nabi rijlihi ing sikile Nabi. Ini riwayat liyane Nabi pindah tempat nggih terus dibasuh sikile nggih. Ini dalam satu keterangan para ulama mengatakan termasuk dari kebersihan. Ngaleh, nggon sing resik terus digebyur. Dalam riwayat lain memang Nabi mencuci kaki karena wudunya tadi belum sempurna, urung tok kaki seperti itu. Muttafaqun alaih wal muslim. Sampeyan nganggo sing ndi? Nah, aku seneng nganggo sing wudu sempurna sik terus lagi gebyuran. Walahu malaniku kedue Bukhari Muslim min hadits Maimunah saking hadits Ibunda Maimunah radhiyallahu anha nggih. Tsumma afraga mongko nuli ngesuake sinten Nabi ala farji ing atase kemaluane Nabi nggih. Setelah ijik tangan mau nggih. Terusan kemudian membersihkan kemaluan wa ghusalalan basuh sinten Nabi hu ing kemaluan Nabi bisimali kelawan tangan kiwa. Carane basuh nganggo tangan kiwa.
Jadi nek ngumbah kemaluan nganggo tangan kiwa nggih. Tsumma daraba lha iki tsumma daraba mongko nuli ngosokake sinten Nabi biha kelawan tangan kiwa Nabi al ardo ing bumi. Lah iki masuk kategori disabun nek cara saiki. Diosok-osokno nek lemah karena tanah termasuk pencuci sebagaimana kita terangkan kemarin-kemarin nggih. Wa fi riwayatin ing dalam riwayat liyane nggih iku tetep ing dalam riwayat liyane utahe lafat fa masaha nggih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam ayat liyane utahe lafat fa masaha mongko ngusap sinten Nabi ha ing tangan kiwane biturabi kelawan lemah nggih. Nek satu riwayat digosok ning nggone bumi, satu riwayat Nabi ngusapno tangane ning nggone lemah, sama saja nggih. Wa fi akhirih. Wa fi akhirih nggih, lan iku ing dalam akhir hadis utahe lafat summa ataituhu mongko nuli nekaake sapa ingsun apa iku Ibunda Maimunah tadi nggih. Hu ing Nabi bil mindili kelawan sapu tangan, yakni anduk cilik. Ya, anduk cilik. Faradahu mongko balekake sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibalekno gak sida. Namun wa fi riwayat liyane mboten dibalekno. Jadi memang Nabi itu kadang pakai handuk, kadang mboten. Jadi boleh kita membersihkan air yang kita mandi tadi pakai handuk dan boleh tidak. Sama saja wudu juga seperti itu, boleh diusap dengan handuk. Yang mengatakan makruh dalilnya tidak kuat. Boleh sampai berwudu bau usap boleh. Adapun yang mengatakan makruh dalilnya karena apa itu dosa menetes bersama tetesan air itu ya tetesan saja, yang masih tinggal ya diusap tidak apa-apa itu. Ada riwayat-riwayatnya Nabi memang kebiasaannya juga pakai mindil, yakni sapu tangan. Dan hadis ini dipakai oleh ulama yang mengatakan tidak boleh pakai handuk. Karena apa? Nabi menolak. Padahal dipahami oleh ulama lain, kenapa Ibunda Maimunah membawakan handuk? Karena memang kebiasaan hari-harinya Nabi pakai handuk itu. Tapi sekali tempo Nabi menolak untuk menunjukkan nggak pakai handuk juga apa-apa. Dihanduki nganggo tangannya dewa. Fi lan iku yang dalam hadis utai lafat wa ja'ala lan dadekake sinten Nabi yakni melakukan nggih yang fudu iku nggih ngipat-ngipatake sinten Nabi almaing banyu biadi kelantane Nabi diusap-usapi banyune nganggo tangan ben ilang ben garing ora nganggo handuk. Dan ini menunjukkan boleh pakai handuk, boleh tidak pakai handuk, dan itu menunjukkan boleh mengeringkan air bekas mandi, bahkan di riwayat lain bekas wudu juga boleh. Sing mayoritas ning masyarakat kan berwudu diusapi jare makruh, ngoten nggih. Ya itu dalilnya tidak kuat nggih. Masih dibantah oleh ulama yang lain. Yang mulane ana wong ngusapi berwudu diusapi nganggo sapu tangan utawa nganggo handuk, gak usah boloro, iku perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi tidak ada masalah sing diusapi yo njarno, sing gak diusapi yo njarno. Enake kan ngoten ngerti ilmune niku nggih. Enake teng mriku nggih. Non? Nggih. Nenek kula biasa tak lapi bareng ngerti dalile dulu nggih tak lapi ke eman ngono. Tapi bareng ngerti dalile ternyata oh ya ndak apa-apa itu. Mboten ngoten. Iku wis rapi ketes meneh kok. Garing karpe di mboten ketes kan ngoten. Ya sudah, ya dari tetes air sudah keluar dosa, ya sudah selesai gitu aja terus dilap itu. Nah, jadi dari beberapa hadis nggih, bukan hanya di Bulughul Maram saja nggih. Ada berarti termasuk di kitab fikih nggih, dibayi tak gawe jane nggih, cara dibaca lama nggih. Itu di antara nggih faedah hadis nomor 11 ini yang pertama rukun mandi. Rukun mandi itu niat itu pasti nggih, karena innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa nggih. Gak usah takok niat ucapane piye. Ora usah takok repot sampean. Ngantek kleru-kleru iku ning gone TV ana sing marahin niate mandi, ternyata kleru ya secara lafaz. Karena enggak usah pakai niat nggih. Ora usah pakai niat di dalam hati, enggak usah pakai dilafatkan nggih. Karena pelafatan niat kemarin sudah diterangkan, pelafatan niat
di madhab Imam Syafi'i itu sebenarnya dimulai dari orang yang ragu-ragu di dalam hatinya tentang niatnya. Gampangnya cara-caranya kanggo mancing atine beneling kan ngoten nggih. Tapi nih bagi orang yang sudah ingat, ya tidak perlu memang enggak ono sunai. Ya langsung saja, langsung mandi itu aja, atau langsung wudu itu aja, atau langsung sholat itu aja, selesai. Mulane gak perlu nanya no sholat duha niate piye, yo niate yo ning atimu sholat duha gitu. Selesai, asal kamu sholat sunnah nggih. Lillahi ta'ala karena Allah di waktu duha ya kamu itu sholat duha sudah selesai. Berapa banyak? Yo sebanyak-banyaknya. Sholat duha itu sebenarnya yang paling sahih pendapat itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Asal masih di waktu duha sampai sholat 2 rakaat sampai habis waktu duha ternyata kok jadi 50 rakaat ya tidak ada masalah. Seperti itu nggih. Gak usah takut niate malah bingung. Lan ngapalno dhisik. Repot. Nabi Muhammad orang marai angel nggih, marai gampang. Pokoknya ning ati langsung takbir selesai. Nah, itu niat nggih. Rukun mandi yang pertama niat. Yang kedua adalah ning hadis kimangan tsumma afadhu ala sairi jadi kemudian menyiram seluruh badannya. Ya, berarti rukun pertama niat itu pasti, yang kedua menyiram seluruh badan, sudah selesai. Mulane silem ngono ae ya wis sah. Awane iku jinabate iku ning wong sing ning kali utawa ning gawan ya, utawa ning segara langsung silem sudah sah. Cuma dia kehilangan banyak faedah, banyak amalan, banyak pahala sunnahnya itu saja. Tapi kewajiban dia sudah gugur. Jadi berdasarkan hadis ini dan juga diambil dari hadis yang lain, mandi itu urut-urutannya yang pertama mencuci tangan 3 kali dicuci, terus kemudian membersihkan kotoran, kotoran dibersihkan. Misalnya tangannya ada kotorannya tadi, dicuci itu termasuk membersihkan kotoran, membersihkan kotoran karena menyentuh kemaluan atau dan yang sebagainya, atau memang karena tidur tadi. Terus kemudian kan tidur dulu, kinane kayak Pak Harjito ya Pak ya. Nah, tidur dulu, urung mandi tidur boleh kan ngoten kemarin. Maka tangi turu ijik itu bisa jadi ijik karena mandi jinabat, ijik bisa karena bangun tidur. Ada 2 kemungkinan itu kata para ulama. Yang kedua membersihkan kemaluan dengan tangan kiri. Yang ketiga mencuci tangan dengan tanah atau nek saiki sabun niku urut-urutane. Urut-urutane tertipe. Terus kemudian yang keempat berwudu. Terus kemudian kelima menyela-nyela rambut. Rambutnya disela-sela pakai tangan tadi, pakai jari. Terus kemudian yang keenam mengguyur kepala 3 kali, digebyur ping 3. Terus kemudian yang ketujuh mengguyur badan dimulai dengan yang kanan. Seluruh badan yakni karena di ning kene gak ono cuma diambilkan dari beberapa dalil hadis yang lain mengguyur dimulai dengan yang kanan. Karena Nabi Muhammad SAW kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammun fi tanaulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kullihi. Nabi Muhammad SAW selalu mendulukan yang kanan di dalam memakai sandal. Sandalnya yo tangan dhisik. Di dalam bersisir juga sisih tangan dhisik. Di dalam bersuci juga kanan dulu, mulai tangan kanan dulu, nek wudu kaki kaki juga kanan dulu, gak kanan kiri kan ngoten. Nah, sing viral kan kanan kiri kari itu. Itu karena apa? Itu karena saking semangate, karena saking pedene sehingga tidak mencari rujukan yang banyak sehingga salah itu. Atau mungkin karena ya banyak kesalahannya, mungkin karena minder juga kan ngono ya, kita nggak tahu lah, ya sudah lah, nggak usah dibahas. Bisa nikulihi, dan dalam segala keadaan Nabi segala sesuatu kebaikan dimulai dengan yang kanan, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian urutannya mencuci kaki. Terus kemudian pertanyaannya, apakah setelah mandi itu berwudu lagi?
Ya, apakah setelah mandi itu berwudu lagi nggih? Menurut para ulama meskipun mandinya tidak diawali sunnah-sunnah yakni berupa wudu, maksudnya langsung gebyar-gebyur sah, tetap tidak ada wudu lagi. Karena wudu kecilnya sudah tercover dengan mandi besarnya. Dalilnya mana? Harus ada dalilnya. Para ulama perlu ada dalil. Yakni riwayat yang pertama nggih, riwayat Imam Tirmidzi dari Bunda Aisyah nggih. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW iku kana ana sinten Nabi kula ya tawaddu ora wudu Nabi badal gusri ing dalem sawise mandi. Sabare mandi Nabi gak wudu lagi. Dibantah karo ulama sing ngarani ngongkon wudu. Nabi kan nganggo sunah. Saurunge mandi wis wudu dhisik kan ngoten dibantah. Nggih. Ya iya, kan ngoten, Pak. Nabi jelas ora wudu neh wong saurunge adus wudu dulu kan ngoten. Tapi dibantah meneh dengan perkataan nggih. Perkataane sinten ya? Ibnu Umar nggih. Jadi perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar pemahamannya sahabat. Jadi iki kan riwayat Nabi gak wudu setelah mandi. Terusan dibantah karo ulama liyane kan Nabi wis wudu dhisik. Terus ternyata ada pemahaman dari Ibnu Umar. Jadi pemahaman ulama sing bantah memang kalah karena apa? Kalah mbek pemahamane sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suila nggih, ditakoki nggih. Ibnu Umar nggih. Anil wudu dari wudu badal gusli setelah mandi. Ibnu Umar ditanya tentang wudu setelah mandi. Faqala maka beliau Ibnu Umar berkata. Faqala Ibnu Umar, wa ayyu wudu'in wudu dinneh. Amma yang lebih umum minal gusli dari mandi. Wudu dinneh sing umum timbang karo mandi. Mandi itu sudah mengcover wudu itu. Ya, maka ketika kita melihat pemahaman sahabat Nabi ini berarti tidak butuh wudu lagi berdasarkan pemahaman Ibnu Umar. Dan ini kuat dan kita pakai nggih. Tetapi Ustaz, kadang-kadang begini. Pertama, kebiasaan kalau mau sholat kalau walaupun mandi tapi kalau enggak wudu rasanya enggak. Itu nanti jangan, yang penting bukan keyakinan setelah mandi harus wudu, bukan. Yakni wudu yang kedua sifatnya sudah sunnah, bukan menghilangkan hadas kecil. Kan boleh. Sampean masih punya wudu lagi kan boleh. Jadi itu nanti masalah keyakinan sampean bermandi karena kebiasaan wudu, ya wudu aja, wudu dalam rangka wudu sunnah, bukan wudu menghilangkan hadas kecil, bukan. Dapat pahala, dapat. Maka dirubah niatnya, kalau sudah kebiasaan dirubah, ya sudah ini wudu dalam rangka wudu sunnah, bukan menghilangkan hadas kecil karena dia belum berhadas dan itu hukumnya sunnah dan dapat pahala. Sampean bar wudu terus salat. Bar salat kan ape salatnya urung batal. Wudu neh boleh ndak? Boleh. Jenenge nganyari wudu. Dan itu dapat pahala itu. Yang kedua, nggih. Kadang-kadang begini. Kenapa wudu lagi? Dalam mandi itu kadang-kadang kita batal. Nah, itu termasuk bagian dari alasan. Sampean bar mandi ngentut, bar mandi kudu pipis neh saiki, ya jelas itu wudu lagi. Itu bukan termasuk keyakinan setelah mandi yang benar-benar suci wudu lagi, bukan. Karena itu dengan penyebab hadas yang lain tidak ada masalah, ngoten nggih. Bar mandi pengen pipis saiki, crit saiki tok ya wis wudu lah kan. Ya harus gak wudu sampean ya malah rasa salate ngono. Gitu. Kalau di tengah mandi insya Allah masih tetap suci karena ya gebyur atau maneh. Ya, kalau di tengah mandi wis kene baru gebyur gak gebyur nah ya ndak bisa, sudah batal kok wudune. Mestine ketika terakhir gebyur semuanya sudah insya Allah masuk kategori gak wudu lagi gak apa-apa itu. Wallahu taala alam niku menurut kula ngoten nggih. Kula praktekno niku wangi, Pak. Nggih. Gak usah wudu. Memang ada dalilnya dan pemahaman Ibnu Umar kuat ya. Kuat, tidak ada masalah bermandi sudah. Itu termasuk kita mengamalkan ilmu gitu. Seperti ini kalau punya ilmu kan seperti ini kan kita mantap. Ya iya. Kalau enggak punya ilmu Ono pendapatnya. Tenan to ora mokor jare-jare tok kan ngono. Nah. Ini ada nggih. Asal jenengan mboten batal setelah mandi, maka gak usah wudu lah.
lagi. Seandainya mau wudhu lagi bukan diniatkan karena habis mandi masih ada syariat wudhu, bukan, yakni wudhu sunnah saja gitu. Oke. Wa an Ummi Salamata lan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Ummu Salamah, qultu matur sapa ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah inni imra'atun asyuddu sya'ara nggih. Bentar ya. Tapi apa kira tahu kok apa. Jadi ini sak temene ingsun nggih. Terus Ibu Ummu Salamah nggih. Iku imro'atun wong wedok nggih. Asyudu kang gelung utawa nguncir nggih, gelung nggih, naleni nggih. Mengikat nggih. Sapa ingsun sa'ara ing rambut. Sa'ara roksi ing rambut ingsun. Nah, ini termasuk kebiasaane wanita itu mengikat rambut. Ya, mulane nek wong lanang ora usah mengikat rambut. Karena mengikat rambut itu kebiasaan wanita nguncir rambut. Itu kebiasaan wanita. Nek wong lanang gak ono ceritane sahabat Nabi dikuncir. Bahkan ono pada zaman sahabat dikuncir itu pas sholat langsung diuculi sahabat yang lain. Ada orang sholat dikuncir langsung diuculi ngoten mawon. Karena tidak boleh. Yang pertama tasabuh kepada wanita. Yang kedua di dalam sholat memang tidak boleh menguncir rambut. Nah ini nenggone hadis itu terus Nabi umir tu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabhati di atas dahi. Wa asyara biadi ala anfihi. Nabi mengisyaratkan mbek hidung. Jadi hidung mbek dahi itu satu paket, nek sujud hidungnya kudu nyentuh tempat sujud. Satu paket. Wal yada ini kedua tangan. Wa rukbata ini kedua lutut. Jadi apa iku umir tu ana juta ala sabati a'dham alal jabati wa asyara biadi ala anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini. Ujung delamaan. Mulane ditekuk. Ditekuk ngene nek gak ditekuk gak termasuk sujute gak sah. Terus kemudian terus Nabi wala nakfitat thiyaba wasya'ra. Kami juga dilarang melipat baju dan menggulung rambut. Menguncir rambut, menggulung baju atau menggulung rambut dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melingkis, celananya kedawan dilingkis, tinggal sholat itu tidak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad saja dilarang ya. Dan disampaikan kepada para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Itu di fikih Syafi'iyah tidak boleh, ya. Tapi itu tidak apa-apa. Ya. Kalau baju dilingkis nggak boleh ya? Tidak boleh. Walaupun nggak celana baju. Iya, yang namanya kan di situ wala nakfitas ta'ro apa wala nakfita apa iku ning kono apa iku umir tu anajuda ala sabati abdom nggih. Alal jabati wa asyar biati wa alanfi wal yadaini wa rubati. Ning kono wala nakfitas thiyaba wa sya'ra nggih. Thiyab itu baju umum nggih. Pakaian secara umum nggih. Dadi pakaian nggih, tidak boleh melipat pakaian ngoten manane nggih. Oh gak celana ngono gak, pakaian. Tapi itu kudu sholat atau di luar sholat? Melipat baju ini. Melipat baju kalau di nas hadis ini memang ini di dalam sholat nggih. Wallahu ta'ala kalau di luar sholat nggih. Ya insyaallah di luar sholat pun dihindari ngoten nggih. Karena ada larangan melipat baju nggih. Wallahu ta'ala alam nggih, dihindari nggih. Kula dalile di luar sholat mboten ngertos. Tapi karena ada larangan di dalam sholat ini sebaiknya nggih, ahsannya di luar sholat kita hindari. Gitu. Saya ada dalilnya yang di luar sholat. Ada? Ada. Wallahu ta'ala alam kula dereng ngertos. Wallahu ta'ala alam nggih. Kalau memang ada ya makanya kula ngertose dalil itu di dalam sholat tapi kita pakai di luar sholat juga hasilnya seperti itu. Kulo deleng ngertos dalil khususnya di luar sholat nek enek mungkin kulo dikirimi ngoten mawon nggih. Wallahu ta'ala kulo deleng ngertos. Jokowi diikuti yang lain lho, dadi nambah itu akeh.
Wallahu taala alam. Saurung-urunge uga kuwi tok, Pak. Saurunge biyen-biyen zaman 70-an iki ngetrene nggih nglingkis ngoten niku, Pak. Zaman biyen kan Ngetrene ngoten to, cah enom nggih biyen gaya-gaya tahun zaman 70-an kan ngoten. TNI kedua TNI. Kok anu wari purna. Mantan. Apa-apa itu Apa? Terus kemudian Ibunda apa itu Ummu Salamah mengatakan afa angkuduhu nggih. Apa to ngudari sapa ingsun hu ing gelungan ligus lil janabati krana mandi jinabah. Jadi apakah gelungan iki diuculi ketika mandi jinabah? Wa fi riwayatin wal haidati mandi haid. Namun riwayat mandi haid ini tidak kuat nggih. Yang kuat mandi jinabah. Kala matur sinten Nabi laura. Jadi wong wedok nek adus junub nggih, mboten adus haid lho nggih niki. Wong wedok nek adus junub nek kunciran utawa gelungan ora usah diuculi ora apa-apa. Piye? Jarine kudu telus kabeh, gak diuculi ora apa-apa. Kenapa? Karena ini keringanan di dalam mandi jinabah. Bukan mandi haid. Karena kenapa mandi jinabah dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mandi jinabah itu bisa jadi bisa setiap hari. Kan ngoten? Nggih to? Lho nek kon ngudari terus ya kanyeben. Kan ngoten. Mulane iku di antara bentuk keringanan dari Allah Subhanahu memungkinkan kan ngono. Memungkinkan setiap hari atau mungkin sehari berapa kali atau seminggu berapa kali lah seperti itu. Wallahu taala alam. Jadi memungkinkan seperti itu gitu. Pak Dito. Berapa kali? Ada kemungkinan kan itu. Bagi yang syahwatnya menggebu bisa jadi setiap hari. Makanya ada keringanan. Mulanya agama itu mudah dan ringan. Nah nek haid kok gak dikasih keringanan kenapa? Karena haid itu 1 bulan sekali itu. Tapi nek junub gak ngarah 1 bulan sekali meneh wong sehat. Kan gitu. Kali-kali dalam 1 bulan gitu. Oh, tapi ojo dikei nek malam minggu gari anake nyolongan ngono wae. Iku ora bener pisan iku. Yo. Lah praine pas malam minggu pas mulai ora oleh jare anake ngare nyolongan. Yo kleru iku. Kitabe gak kitab sahih gitu nggih. Sing sahih, Setiap saat boleh nggih kita berhubungan suami istri gitu. Nama? Sing muni niku kan Ustaz Jain winginane kan diusun niku Oh, malam minggu ra oleh malam Malam Jumat ya. Malam Sabtu, malam Minggu gak oleh kan ngono ya. Ora oleh piye, ora ono kitabe ku bebas nggih. Bebas nggih. Malam apa saja, boleh siang, boleh malam, boleh pagi terserah gitu. Nggih, primbon nggih paling. kita jemput Terus kemudian terus Nabi lah ora usah nggih nek wong wedok gelungan nek mandi junub nggih ora mandi haid, mandi haid harus diudari. Nek mandi junub gak usah diudari gak apa-apa, langsung digebyuri ngoten mawon. Tembus ora urusan ning rambute, sing penting kulite tembus. Kulit rambut tetep dikenek-kenek koyo sunai mau, tetep diusek-usek. Masalah gelungane ora usah gak usah diuculi nggih. Karena itu keringanan nggih, jenenge rukhsah. Rusuh itu gak ning kene tok akeh di tempat-tempat yang seharusnya teles rambutnya, tapi gelunganlah oleh gak buka jenis rusuh keringanan. Tunggale musik itu haram tapi keringanan ono keringanan ning ndi ning gone hari raya mbek ning gone pernikahan itu ada keringanan jenenge keringanan itu. Sesuatu yang haram lah masih dibolehkan ketika ada keringanan. Lo haram kok malah oleh lo iku terserah Allah atau syariat Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Kok bantah wae. Gitu. Nanti ya insyaallah. Nah, insyaallah nek pengen bahas musik mungkin ada waktu tersendiri atau ada tanya jawab terserah. Kali ini ngetren hari ini ya. Iki dilanjutno dhisik, iki bahasane kok ora bar engko dibarno dhisik lagi bahas liyane ngoten iki. Kan dalane lempeng dhisik engko lagi menggo-menggo liyane ra apa-apa ngoten. Ya terus kemudian Nabi lah ora usah diuculi innama yakfika hanyalah yakfika nyukupi ka ing sira apa antasia yen to menuangkan sapa sira ala rosika ing atase sira salata
hathayatin ing 3 tuangan rawa Muslim. Sudah setelah diusek-usek nggih, tembus kulit, gelungane dimbeno gak usah diuculi, terus kemudian digebyur tok 3 kali selesai. Gelungan gak usah diopeni. Wis jan pokoknya yang penting digebyur 3 kali sudah selesai. Itu boleh nggih, karena itu keringanan. Meskipun hukum asalnya haram, hukum asalnya harus basah semua rambutnya. Tapi karena untuk junub ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Nek gandelo hadis ngene yo digebyau ya pokoknya sing jenenge mandi gede kudu teles kabeh. Ndak, ternyata boleh gelungan gak usah diuculi kan ngoten. Gitu. Tapi sing ngajak digelem rumiyin. Gelem mandi. Ya memang kebiasaan gelung ya terserah, tidak ada masalah. Jadi faedah hadis ini diantaranya tidak ada kewajiban menguraikan rambut, tapi nek urai basahi yo gak apa-apa. Muncen niku memang harusnya basah itu. Tapi tidak wajib nggih. Cukup hanya menuangkan air 3 kali ke atas kepala nggih. Ini termasuk pendapat jumhur ulama. Meskipun ada perbedaan ulama, tapi ini jumhur mayoritas. Maka kula milih yang ini saja nggih. Terus kemudian faedah selanjutnya kebiasaan wanita mengikat rambut nggih. Sebagaimana tadi tak terangkan kebiasaannya mengikat rambut nggih. Namun ketika sholat tidak boleh diikat wanita nggih. Ketika sholat tidak boleh diikat. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain memang nggak boleh diikat dalam sholat itu termasuk di dalam riwayat dijelaskan seorang yang sholat dalam keadaan rambut terikat sebagaimana orang yang dalam keadaan tangannya terikat. Kode di bondo. Jadi maksudnya di situ apa? Rambut itu ikut sujud, nggak boleh diikat itu. Jadi nek Nggih. Tapi nggak boleh diikat. Secara hakikat ikut sujud itu. Oh, gak berarti melok ning gone tempat sujud mboten. Secara hakikat ikut sujud itu. Jadi nggak usah diikat nggih. Ini pertanyaan gimana? Ndak. Ini untuk perempuan. Untuk perempuan kalau sholat tidak usah diikat. Sebagian ulama mengatakan makruh diikat. Kecuali ya, ada kecuali ulama kecuali merepotkan gitu. Nah. Kalimatnya dengarkan tidak usah diikat. Kecuali merepotkan itu menurut para ulama juga dibolehkan ketika repot itu. Karena hukumnya sampai batas makruh. Namun yang lebih afdol tidak diikat karena ikut sujud itu. Yang afdolnya cuman pendapat ulama mengatakan ketika orangnya alasannya misalkan apa itu repot nggih karena rambutnya panjang maka dibolehkan gitu aja. Nek cara kula sebaiknya tidak diikat. Karena ikut sujud karena ada larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat rambut. Di dalam sholat, di luar sholat memang kebiasaan wanita bagaimana tadi nggih, dinyatakan hadis tadi nggih. Memang kebiasaan wanita mengikat rambut nih. Rembiaan. Sholat dirembiak mawon. Kan dapat pahala lebih banyak nih dirembiak. Ya sudah. Dirembiak mawon engko nek pengen diikat nek isbar itu. Karena semua helai rambut bisa sujud ya. Iya. Oh gak terikat ya. Pahalanya tau orang. Allah taala alam nggih, terserah niku nggih. Ulama mengatakan makruh ketika diikat kecuali memang terpaksa, yaiku memang susah. Jadi di dalam mandi apa? Di dalam mandi junub tidak wajib diuraikan nggih, tetap sah. Namun mandi haid dan mandi nifas ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, tapi yang paling kuat nih untuk haid dan nifas itu diuraikan. Ya. Yang paling kuat diuraikan. Terus kemudian wa Aisyah radhiyallahu anha. Oh iki tak barno iki, celak anu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, ngendika sinten Ibu Aisyah, qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ukhillul masjidah. Ini sampeyan ingsun iku la ukhillu nggih. Ora ngalalake sinten ingsun al masjidah ing masjid. Nabi Muhammad tidak menghalalkan masjid li haidin kedue wong kang haid wala junubin lan
wong kang junub. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. Wong haid mbek wong junub gak oleh nang masjid. Wong lanang junub gak oleh nang masjid. Atus dhisik. Jadi diharamkan nggih berdiam di masjid bagi orang junub dan wanita haid atau nifas. Berdiam yang tidak boleh itu nggih. Adapun jika hanya lewat nggih, karena ada keperluan maka dibolehkan. Ning gone Al-Qur'ane surat An-Nisa ayat 4, wala junuban illa abiri sabilin hatta tadasilu. Wong junub gak oleh berdiam di masjid kecuali hanya lewat saja nggih, sehingga dia mandi dulu. Nek sekedar lewat boleh. Lewat mungkin mengambil sesuatu kan jalan mengambil terus kembali pulang, gak usah leren. Maksudnya ngaten nggih. Mulane ning gone Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan kepada Ibunda Aisyah untuk mengambilkan tikar nggih. Beliau bersabda, nawili ini al-khumrah minal masjid, ambilkan aku tikar dari masjid. Yani tikar kecil dari masjid. Qolat Ibunda Aisyah mengatakan, ini haidun, aku haid wahai Nabi. Karena wong haid gak oleh diam di masjid. Qala matur sinten Nabi, inna haidotaka laisat fiyadika. Sejungguhnya haidmu tidak ada di tanganmu. Yani maksudnya apa? Tanganmu gak haid, wong mukur ngetil tok. Jadi lewat tok nggih, sebagaimana tarukan tadi, nek lewat tok gak apa lewat, jukuk tikar terus metu meneh. Umpama gemang saurunge junub nang masjid, misalnya sajadahe keri budal nang masjid padahal keadaan junub, lewat ngetil sajadah terus balik meneh. Sing penting gak berdiam diri di masjid, maka boleh. Ngono carane. Ya gak ngono tok, dilarang wong junub dilarang berdiam di masjid, apalagi tawaf juga dilarang nggih. Mergo tawaf itu termasuk bagian dari salat. Tawaf itu salat nggih. Terus Nabi tawaf itu apa? Salat yang boleh berbicara itu tawaf. Mulane nek datang ke Baitullah sana itu ada syariat tawaf nggih. Pengganti salat tahiyat masjid. Jadi ning kono ya tawaf itu nggih. Langsung tawaf ya. Ya alhamdulillah sing entuk rezeki iso budal rono, sing gak iso ora usah apa? Ora usah ngenes. Allah mbagi dhewe-dhewe, ketika sampean sabar oleh ganjaran. Ketika sampean mau bar subuh duduk berzikir sampai terbit terus salat 2 rakaat juga oleh pahala haji dan umroh. Ya sudah memang bagiannya itu. Nah nek kira-kira ngenes yo malah dadi dosa neh jenenge gak menerima takdir. Nggih. Oh gak qanaah kan ngoten nggih. Malah dosa meneh nek ngenes itu. Ya sudah sing wis kelar budal alhamdulillah, sing kelar budal juga kelar budal ya sabar biasa wae. Napa? Wallah taala jangan lah wong sekedar lewat iku gak lewat. Iku mergawe iku. Allah. Lewat sing oleh iku. Wis lewat saja iku maknane ngepele lewat mboten. Jejak mboten lewat niku. Meneng termasuk meneng di masjid itu. Meneng bukan berarti harus duduk, bukan. Berdiri tengok-tengok di situ kan, mubang ning kono. Lewat ya lewat saja, lewat itu saja. Wallahu taala alam. Ya memang penting ngoten niku nggih. Engko nang dadi pemahaman ora ditakokno dadi pemahaman, aku gak berdiam ya wong ngepel ngono malah kan ngoten. Takoki wong ana dalile iki ngono. Lewat iki lewat ngepel. Wallahu taala alam. Hadis yang ke-14 nggih. Wa anhalan saking Ibunda Aisyah maneh. Qalat ngendika Ibunda Aisyah. Kuntu ana sapa ingsun iku altasilu nggih. Mandi sapa ingsun ana ya ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin, saking wadah siji. Tahtalifu hale gonta-ganti. Apa aidina tangan kita fi ing dalem wadah. Minal janabati saking mandi jinabat nggih.
Ibunda Aisyah pernah mandi bersama Nabi nggih dalam satu wadah satu bak nggih. Mandi jinabat muttafaqun alaih. Mandi bareng nggih setelah junub mandi bareng satu bak nggih. Ora jeding gedhe ngono nang kene paling jeding gedhe ngono satu bak. Bak iki cilik bak iki. Cilik. Muttafaqun alaih wa zada Ibnu Hibban. Wa zada lan nambahi sinten Ibnu Hibban watal taqi. Ing lafat taltaqi temu nggih, ketemu nggih. Apa aidina tangan kita nggih. Dadi yo nyawuk nganggo tangan ning ngene bak sampai ketemu tangane nggih. Mandi nggih, mandi satu bak nggih. Ini menunjukkan yang pertama air yang terkena tangan orang junub tidak najis. Ora ana ning kono kok dadi apa jenenge ku? Mustakmal ndak ada. Jadi dalil tentang air mustakmal itu lemah. Pendalilannya lemah. Yang kuat tidak ada air mustakmal. Karena ini Nabi mandi junub bersama Ibunda Aisyah dengan air yang sedikit. Gak ono rong kolah iki aire. Iki di keterangan para ulama ini bejana yang memuat sekitar 3 sok. 3 sok menurut jumhur ulama 3 sok bae sing dienggo mandi Nabi. 1 sok 4 mut. Berarti 4 mut 4 ngene ping 3. Berarti piro? 4 ping 3 rolas cawukan. Ya sekitar sak ember sego niku. Ember sego. Nggih. Kan dicawuk ngene tok pas sithik-sithik. Dicawuk di ngene-ngene ya toh. Ngene-ngene terusan dicawuk ping 3. Cuk. Luk ping 3 kan ngono tok. Terus kene ya pakai cawukan tangan saja seperti itu. Hanya Nabi nyatanya cukup gitu. Bener-bener sedikit. Bener-bener sedikit itu. Nah itu isinya sekitar 12 mut. 12 mut itu rolas ngenean dienggo mandi wong loro dicawuki tangan. Lah nek ana banyu istimal wis istimal Nabi ku mandine nganggo banyu istimal. Nggih to? Maka tidak ada ya mustakmal ya, air mustakmal tidak ada itu. Tidak ada air mustakmal ya. Saember gampane saember iku lho to berkatan sing dienggo buah iku lho. Nah. Dan ini suami dibolehkan melihat aurat sama satu sama lain boleh. Nah, kadang ana sing mene ra oleh nggare mripate bawur. Yo ora iku kitab mujarobat meneh iku ngono. Boleh ya. Melihat aurat satu sama yang lain termasuk pendalilannya. Yang keempat disunahkan nggih meminimalisasi air, penggunaan air itu sunnah oleh ganjaran sampai nek ngirit oleh ganjaran. Nek gak ngirit yo sah, tapi nek ngirit oleh ganjaran gitu. Dalam riwayat yang lain nggih, dalam riwayat yang lain riwayat Imam Bukhari nggih. Ning gone lafaz Imam Bukhari ku min ina'in wahidin dari wadah yang satu min kodahin dari kodah yakni jenis wadah yuqalu lahu al-faroku yang dikatakan wadah tersebut namanya al-faroku. Al-faroku ternyata kata para ulama bejana air minum. Jadi ember ada air minum. Ya berarti saithik trae gak ember gede nggo mandi ku ndak. Berarti memang sithik tenan bener-bener 12 mut tenan sithik bener. Dienggo mandi wong loro sampean 12 mut wong mandi dhewe wae kurang. Tapi nek sampean bisa dapat pahala karena mengirit air termasuk mendapatkan pahala itu. Tapi oleh ganjaran Pak masalahnya. Oh gitu. Mulane rekoso iku oleh ganjaran. Kemudian hadis ke-15 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tata kulli sya'ratin janabatan. Inna tata kulli sya'ratin janabatan inna satamna iku tata kulli sya'ratin. Ya, tetap yang dalam saben-saben apa iku rambut janabatan ana jinabah. Faksilu mongko basa sira as-sa'ara ing rambut wa angkulan bersono sapa sira al-basyara ing kulit. Rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa dha'afahu. Didhaifkan Abu Daud beliau meriwayatkan dan mendhaifkan. Wali Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha nahwuhu. Wa fihi apa iku rawin majhulun. Ya, di dalam riwayat ini ada rawi sing majhul, rawi yang tidak diketahui, tidak dikenal, asing. Maka ini termasuk hadisnya dhaif, jadi tidak perlu kita bahas. Memang rambut itu memang kewajibannya untuk dibasahi, namun ada rukhsah ketika mandi junub. Pun sampeyan mana enten pertanyaan utawa lanjut diganti Pak Harjito.
Wis 4:30. Pun. Nek wonten pertanyaan kula jawab riyin. Wonten pertanyaan mboten ibu-ibu. Mang wis takok-takok mulane wis gak ono saiki. Nggih, Mbon nggih. Nek pengen membahas musik insyaallah kapan-kapan mawon iki wis dalu Pak Harjito ajeng nyambut ngoten nggih. Wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.